Ya, belakangan ini saham-saham Bank Mini alias Bank Buku 2 termasuk juga bank digital menjadi instrumen panas untuk dikoleksi. Harga saham yang melesat cukup kencang sejak awal tahun menjadi salah satu alasan tersendiri. Sentimen bank digital yang diprediksi akan menjadi bagian dari masa depan layanan finansial Indonesia yang tidak bisa dielakkan merupakan awal mula pergerakan liar saham-saham Bank Mini. Dan bank digital yang mampu menawarkan integrasi dalam ekosistem yang sudah ada, baik itu yang konvensional seperti misalnya jaringan minimarket, hingga ekosistem digital seperti e-commerce dan juga aplikasi multifungsi, ikut membuat para investor kalap. Apalagi dengan mulai diakuisisinya bank-bank mini oleh startup dan juga fintech yang ingin melebarkan jangkauan bisnis demi menawarkan layanan finansial yang lebih inklusif. Dan kita akan membahas hal ini bersama dengan analis senior Sukor Sekuritas Edward Louis. Selamat pagi Mas Edward, sehat? Selamat pagi Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Edward. Oke Mas Edward, kita membahas bank mini khususnya bank digital. Kalau misalnya kita lihat dari modal inti bank digital ini khususnya yang buku 2 gitu ya, saat ini bagaimana menakar kompetisi yang akan terjadi antar bank digital? Oke, kalau kompetisi atau persaingan tentu akan semakin ketat ya, baik itu dari persaingan usaha atau maupun dari persaingan untuk mendapatkan modal. Tentu seperti yang kita tahu ya bahwa seluruh bank harus memiliki permodalan atau equity minimum itu 3 triliun pada akhir tahun ini dan masih banyak sekali bank yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Maka akan banyak sekali juga tahun ini kalau kita melihat aksi korporasi seperti red issue atau juga merger dan acquisition (M&A) ya di sektor perbankan tahun ini. Jadi itu cukup wajar. Selain itu juga kita tahu bahwa Bank Buku 2 banyak yang mengkonversikan jenis usaha mereka menjadi bank digital dan saat ini semakin banyak juga bank digital yang mulai muncul dan meramaikan pasar ya. Dan terakhir kita tahu juga ada Alobank yang meluncurkan produk mereka mungkin pada bulan Maret ini. Lalu bank digital lain juga akan banyak yang menambahkan fitur-fitur tambahan di aplikasi mobile mereka pada tahun ini, dan yang paling penting adalah fitur lending, direct lending yang kita lihat yang paling penting untuk kita untuk mereka launching ya pada tahun ini, yaitu target pertama. Lalu ada fitur seperti QRIS, ada wealth management dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kompetisi atau persaingan bank digital tahun ini tentu akan sangat menarik lah untuk kita ikuti ya. Iya, ini kan kalau kita lihat ekosistemnya juga cukup menarik gitu ya. Kita lihat bank-bank konvensional juga sudah mulai terjun ke bisnis bank digital, misalnya Bank Mandiri, kemudian BCA. Kemudian ada juga startup seperti misalnya milik Bank Jago, milik Gojek, kemudian juga ada Cbank. Kemudian kita lihat juga ada bank-bank digital yang berdiri sendiri gitu ya. Misalnya bekerjasama dengan minimarket tadi. Nah, ini kan persaingan juga cukup ketat. Melihat persaingan ini apakah memang artinya bank-bank konvensional yang lebih diuntungkan atau seperti apa sih Mas persaingannya? Sebenarnya persaingan antara bank digital dan juga bank konvensional itu tidak terlalu head to head persaingannya karena memang pasar yang mereka garap juga itu sedikit berbeda. Bank-bank besar itu akan terus mendominasi di kredit korporasi, komersial, baik itu untuk modal kerja, investasi, dan juga mungkin dari sektor konsumsi ya seperti mortgage, itu mereka masih akan unggul di situ. Namun untuk bank digital mungkin mereka akan masuk ke nasabah-nasabah retail atau konsumen yang skala kecil menengah ya, dan dengan pokok pinjaman yang jauh lebih kecil dan juga biasanya tanpa agunan atau tanpa kolateral. Jadi pangsa pasarnya agak sedikit berbeda dan saya rasa mereka tidak akan terlalu bersaing head to head di sektor perbankan ini. Dan juga perlu diingat bahwa sektor perbankan ini hanya 30 juta nasabah yang sudah terlayani oleh bank konvensional. Nah kan masih ada di atas 150 juta lagi yang masih belum terlayani secara penuh, dan itu akan menjadi pangsa pasar yang sangat menarik yang bisa digarap oleh bank digital. Jadi saya rasa juga memang pangsa pasarnya agak sedikit berbeda sih. Iya, jadi pasarnya berbeda dan tadi kuenya masih banyak gitu ya. Jadi yang bikin sebenarnya sekarang persaingan bank digital ini jadi semakin menarik. Tapi kemudian Mas, dari banyak pemain neobank istilahnya gitu ya atau bank digital ini, apa sih kemudian tadi yang membedakan daya tarik mereka, strategi mereka saat ini untuk menarik nasabah bank-bank digital ini seperti apa?
Well, kalau daya tarik tentu adalah akses ya, akses yang bagus tanpa harus ke cabang, lalu pelayanan secara digital, lalu juga biaya-biaya administrasi dan transaksi juga tidak dibebankan ke nasabah alias gratis ya. Jadi itu daya tarik dari segi operasional usaha. Lalu kalau kita bertanya apa sih daya tarik dari kacamata investor, ya tentu kita melihat bahwa sektor bank digital ini kan masih sangat muda ya, masih sangat baru dan masih dalam tahap perkembangan. Dan kalau kita bicara tadi dengan captive market yang sangat besar, sekitar lebih dari 70% masyarakat Indonesia ini masih belum terlayani ya secara penuh oleh perbankan konvensional, dan tentu ini akan menjadi pasar yang sangat bisa digarap oleh bank digital, dan tentu itu akan memberikan growth yang sangat luar biasa juga dalam jangka pendek menengah ini untuk bank digital. Dan ya, kita bisa lihat growth-nya dari banyak hal, dari pertumbuhan nasabah, dari pertumbuhan mungkin dari kredit, dan juga dari perbaikan laba atau kinerja keuangan. Jadi dengan growth yang bagus juga tentu akan menarik perhatian investor pasar modal juga. Jadi itu dua daya tarik sih menurut saya. Nah, tapi kalau misalnya bahas prospek gitu Mas, tadi kan bisa dibilang kuenya masih cukup besar gitu ya, baru 30 juta yang terlayani. Kemudian artinya masih sangat seksi gitu ya bank digital ini bisnisnya. Tapi kalau misalnya bicara prospek, selain tadi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terlayani bank. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara prospek 5 tahun ke depan, nantinya bank digital ini akan seperti apa sih Mas? Menurut saya kalau secara prospek ya itu akan sangat bagus. Kenapa? Karena memang pangsa pasar yang besar, dan juga dari segi biaya operasional bank digital ini akan sangat jauh lebih rendah daripada biaya operasional bank konvensional. Jadi secara margin ini akan sangat bagus ya kalau memang bank digital itu berhasil untuk memberikan layanan pinjaman ya dengan resiko kredit yang rendah. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan bank tersebut untuk menghasilkan kredit, lalu bagaimana cara bank digital tersebut untuk mengatur manajemen resikonya agar tidak terjadi NPL yang tinggi. Jadi kalau bank digital berhasil untuk mengkontrol dua hal ini, maka dari segi NIM, net interest margin, itu akan sangat jauh di atas bank konvensional, dan juga itu akan translate juga ke laba emiten atau ROE yang jauh lebih tinggi daripada bank konvensional. Jadi menurut saya kalau memang eksekusinya berhasil dilakukan dengan bagus, saya rasa prospeknya akan sangat-sangat bagus. Oke, tapi untuk sejauh ini PR-nya apa sih Mas dengan bank digital ini di Indonesia? Ya. Keamanan misalnya masih jadi isu utama sepertinya. Benar, mungkin karena ini masih hal yang baru ya, jadi baik itu dari pemain pelaku industri dan juga dari otoritas ini juga masih masih dalam tahap awal untuk mencerna atau memproses bagaimana cara menghandle istilahnya bisnis baru ini ya. Jadi data keamanan nasabah itu menjadi fokus utama untuk saat ini. Namun selain itu juga bank juga harus bisa memikir jangka panjang ya, bagaimana mereka bisa survive di industri yang baru ini. Dan yang tentu kalau kita tahu bank digital sumber pendapatan utama adalah dari pinjaman ya. Jadi mereka harus make sure bahwa mereka bisa memberikan atau menyalurkan kredit kepada nasabah, dan itu bisa dari banyak hal ya, apakah dengan ekosistem digital yang bagus, lalu apakah mereka punya partner, dan platform mereka seperti apa. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan, namun yang paling utama adalah selain dari proteksi dari data nasabah, yang kedua adalah bagaimana mereka bisa menyalurkan kredit agar bisa mendapatkan pendapatan. Karena dalam jangka pendek ini tentu biaya-biaya dari baik itu dari promosi maupun dari biaya akuisisi kredit itu akan sangat tinggi, dan itu akan menggerus equity. Jadi kalau mereka tidak fokus ke pendapatan, maka survivabilitas mereka akan pendek. Jadi itu hal yang harus diperhatikan untuk saat ini. Kemudian juga kalau kita bahas saham, ini kan saham-saham bank digital ini juga sedang melakukan rally gitu ya, lagi tinggi, investor sedang banyak yang ke sana. Kemudian bagaimana kita para calon investor mungkin mencermati rally dari kenaikan harga saham bank digital ini, Mas Edward?
Menurut saya harus selektif ya, karena tidak semua bank digital ini memiliki kemampuan atau bisa perform istilahnya, karena apalagi dengan valuasi sekarang yang sudah cukup tinggi ya, jadi resiko yang dihadapi oleh investor juga sangat luar biasa besarnya. Jadi kita harus selektif. Nah, bagaimana cara memilih bank digital yang selektif? Kriteria utama adalah tentu seperti kemampuan kredit. Ini terus saya tekankan karena memang itu hal yang sangat penting. Jadi kita harus melihat bank digital mana yang memiliki kemampuan untuk menyalurkan kredit, ya. Itu bisa dilihat mungkin dari ekosistem digital mereka seperti apa, ekosistem offline mereka juga seperti apa, baik itu dari mereka kerjasama dengan cabang-cabang minimarket lah, atau mungkin mereka bisa partner dengan platform-platform e-commerce yang digital. Jadi itu dua hal yang sangat penting. Lalu selain dari kemampuan untuk menyalurkan kredit, ya tentu mereka harus memiliki captive market yang besar juga. Jadi seberapa cepat mereka bisa menggarap captive market atau pangsa pasar yang sudah ada, seberapa cepat mereka bisa mengkonversikan pangsa pasar itu menjadi nasabah mereka. Jadi kalaupun dengan ekosistem digital yang besar, namun mereka tidak cepat untuk mengeksekusi, maka tentu ini akan diambil oleh para pemain bank digital lain. Karena sekarang marketnya sudah banyak ya, sudah banyak pemain bank digital, tentu bank itu harus cukup agresif untuk mengambil nasabah. Jadi ya itu selektifnya dari situ. Jadi seberapa cepat mereka mengambil nasabah dan juga kemampuan penyaluran kreditnya seperti apa. Iya, jadi harus lebih selektif dan juga tadi ya dicek lagi penyaluran kreditnya seperti apa, jangan hanya ikut-ikutan tren gitu ya. Baik, Mas Edward Lois, terima kasih analis senior Sekuritas atas informasinya. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Rizky.